asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, boten wonten pangandikan ingkang langkung sae kejawi namung pamuji syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat lan rahmat dumateng kita sedaya sehingga wonten ing siang menika kita saged pepanggihan silaturahim wonten dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi boten wonten alangan satunggal punika. Mugi sholawat lan salam tansah dipun aturaken dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng sahabat-sahabatipun, lan dumateng kita sedaya ingkang tansah nderek sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos benjang dinten kiamat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing mriki kawula badhe nepangaken bilih kawula kala wau dipun pasrahi supados menyambut wontenipun pengaosan setiap Ahad pagi menika. Pramila saestu kawula matur suwun sanget dumateng bapak-bapak ingkang kersa ngisi wonten pengaosan ing masjid menika. Inggih menika Ustadz Kasban, Ustadz Muhtadi lan Ustadz Edi Purlani. Lan menika saestu ngrupakaken satunggalipun amal ingkang saleh, amal ingkang teras napa menika pahalanipun wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingkang kados mekaten menika ngrupakaken tetiang ingkang nyebaraken, ingkang nularaken ilmu-ilmu agami Islam dumateng kita sedaya. Semanten ugi kawula nggih boten kesupen matur suwun sanget dumateng Ustadz Saleh lan rencang-rencang ingkang sampun mengelola masjid menika kanthi saestu sinasa kados pundi kemawon. Menika Ustadz Saleh kalian rencang-rencang menika gigih antukipun ngedegaken, jejegaken lan memakmurkan masjid menika. Pramila saestu kawula ngaturaken sembah matur nuwun sanget dumateng piyambakipun. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, saklajengipun kawula nggih matur suwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nempokaken wekdal boten sanes inggih menika ngrawuhi wontenipun pengaosan wonten ing masjid menika. Mugi-mugi langkah kita menika tansah dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala sehingga pinaringan istiqomah rikala kita menika nindakaken kesaenan. Sebab ingkang kados mekaten menika kita sedaya menika mboten wonten menapa-menapanipun. Sinaosa kita kados pundi kemawon, kiat kados pundi kemawon, utawi sehat kados pundi kemawon, ananging menawi boten wonten izinipun saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala menika boten saged ngrawuhi wonten ing majelis-majelis ingkang kados mekaten. Pramila panjenengan sedaya menika ngrupakaken satunggalipun kaum pilihanipun Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahwa menawi panjenengan sedaya menika pilihanipun Allah Subhanahu wa taala, saklajengipun nggih dados kekasihipun saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan saklajengipun monggo kita menapa menika
eh, memperbarui niat kita. Niat kita antukipun kita menika rawuh wonten ing mriki mboten sanes namung derek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Terus samangke kula panjenengan sami pitepangan ing antawisipun setunggal kalih setunggalipun menika insyaallah menawi kita menika lillahi taala menika Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita menika kanthi mana biru mimbar ingkang dipun damel saking cahaya ingkang kados mekaten menika menawi miderek hadis qudsi menika bilih tiang-tiang ingkang berteman, tiang-tiang ingkang napa menika cinta mencintai antara yang satu dengan yang lain menika badhe pikantuk mimbar-mimbaripun saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang terbuat saking cahaya ingkang kados mekaten menika menjadikan cemburu kepada para rasul dan para syuhada. Pramila monggo kita niataken rikala kita menika mencintai antara yang satu dengan yang lain menika kanthi lillahi ta'ala mboten sanes inggih menika namung kanthi niat derek dawuhipun saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kala wau nggih kawula dipun bisiki saking Bapak Nur Saleh, Ustaz Nur Saleh ini bahwa Ustadz Kasban agak terlambat sedikit sehingga sambutannya tidak perlu kesusu gitu. Nah, tidak perlu kesusu. Sampun rawuh nggih Pak? Oh, alhamdulillah sampun rawuh mandar kawula nggih matur nuwun sanget boten kathah antukipun matur dumateng panjenengan mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi dadosna kawuningan dumateng kita sedaya kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم
على حبيبك خير الإم يا ربي بلغ مقاصدنا ومدى واسعا هو الحبيب الذي أتوه لكل أمر من الأول آخر. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, ada buku namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Ini panduan ilmu hati. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia itu ada fisiknya. Ini namanya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lurus. Hanya 2 kaki tetapi bisa jalan dan seimbang. Berbeda dengan bebek. Bebek itu 2 kaki tapi agak ndelosor. Berbeda dengan monyet. Monyet itu 2 kaki tapi sambil garuk-garuk. Tapi kalau manusia 2 kaki tapi bisa tegak. Tidak miring, tidak maju, tidak ngeblak. Keajaiban. Itu dari sisi fisik. Ternyata dari unsur fisik ini dibatasi Allah. Kata Allah kan dalam hadis Nabi itu, A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. A'maru ummati utawi umurnya umat saya iku ma umur baina sittin antara 60 wa sab'in dan 70. Itu pun tahun Hijriah. Berarti 58 sampai 68, bukan tahun Masehi. Wa aqalluhum, dan sedikit dari umatku man yajuzu, ada yang melewati 70 Hijriah atau 58 Masehi. Itu sedikit. Rata-rata di bawah 68 sudah dipanggil Allah. Itu fisik. Nabi aja hanya 62 tahun, itu pun Hijriah. Kalau di Masehihan jadi 60 Hijriah saja. Hanya 60 Hijriah tahun. Fisik dibatasi Allah dan dikuburkan di tanah. Tetapi konten yang dibawa yaitu risalah tidak mati. Yaitu ajaran Islam, ilmu, ibadah. Berarti kalau orang pingin usianya panjang, bukan ngopeni fisik, tapi ngopeni akal manusia, sama ngopeni hati manusia. Maka banyak orang itu sedih kalau fisiknya hitam atau keceng atau pendek. Jarang orang bersedih kalau pikirannya pendek, kemudian hatinya buruk. Jarang orang bersedih. Padahal hati yang buruk membawa ke neraka selamanya. Hati yang baik membawa ke surga selamanya. Pilih mana, Lih? Wajah ganteng, hati buruk. Sama wajah buruk, hati ganteng. Gak milih? Gak milih. Milih wajah ganteng, hati ganteng. Itu ya? Bu, pilih mana, Bu? Wajah cantik apa hati cantik, Bu? Dua-duanya, Bu ya? Ya, Allahumma amin. Itu rupanya Bapak Ibu Rahmatullah, itu fisik dibatasi 60 tahun. Makanya Nabi diwafatkan. Apanya yang diwafatkan? Fisiknya. Tapi konten keilmuannya, risalah tetap hidup selamanya. Maka jangan tergiur dengan fisik seseorang. Tetapi apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lakukan. Boleh saja jenengan jadi petani, tapi pikirannya itu apa? Memajukan umat. Itu sudah termasuk kecantikan, kecakapan batin. Berarti ada unsur fisik ini hanya sekedar kendaraan. Yang numpak itu rohnya. Dan roh tidak pernah tua. Semakin tua, semakin dewasa, dewasa terus. Beda dengan fisik.
Fisik semakin tua makin melemah. Sedangkan akal manusia semakin tua semakin dewasa. Perasaan ini semakin tua menghadapi kehidupan, gelombangnya bermacam-macam, jenengan tabah, nggak goyah. Beda dengan fisik. Fisik semakin lama semakin lemah. Tapi akal dibuat membaca semakin kuat semakin kuat. Maka Bapak Ibu, pentingnya anak-anak kita ini fokus pada ilmu dan iman dulu sebelum fisiknya bagaimana. Orang cacat fisik kadang sedih ya. Lupa kalau cacat mental, cacat batin, cacat akhlak, namanya tunalaras, itu sangat berbahaya daripada tunawisma. Tunadaksa itu orang nggak punya kaki, tapi kadang dia tekadnya kuat bisa ke masjid. Kadang yang punya kaki nggak mampu jalan ke masjid, tapi mampu goes-goes sampai Wonosobo. Masjidnya hanya 10 meter dari rumahnya, jauh. Sedangkan goes-goes ke Temanggung kuat. Berjalan ke masjid nggak kuat. Berjalan ke pasar malam kuat Bu? Kuat. Istighfar dulu Bu. Astagfirullah. Nah itu ada dua tinjauan, fisik dan batin. Batin dua nanti, ada pikir sama rasa. Kalau pikir hubungannya dengan kolbu, namanya akal nanti. Kalau rasa hubungannya dengan nafas atau jiwa. Maka dua-duanya kalau sudah punya, yaitu akal untuk kalbu dan juga rasa untuk jiwa, sudah bahagia. Boleh saja minumannya air putih, tapi menikmati sekali kayak orang Arab. Ketemu air putih itu kayak ketemu surga. Wong Sawangan biasa. Orang Qatar, orang Dubai, biaya termahal adalah penyulingan air laut jadi air tawar. Ada nggak penyulingan air asin ke tawar di Sawangan? Pernah nggak tasakuran air mengalir di Sawangan? Rupanya orang Qatar, orang Dubai, Emirat itu senang sekali dengan air kayak begini. Bahkan kalau kita mandi di Mekah atau Madinah, airnya terasa hangat dan rasa pliket-pliket karena masih garamnya masih ada. Lah kita itu mandi jebur. Pernah tasakuran gara-gara mandi jebur nggak Bu? Bu, undang tanggane Ibu, enten apa? Mantun siram saember. Padahal satu ember di Arab itu membeli loh air. Jenengan gratis nggak pernah tasakuran. Langsung dari Belambangan gitu kan. Langsung saya tahu. Monggo istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Ini bocah-bocah ini buak-buak banyu. Tak kasih tahu, wong Mesir gue, nenek hujan. Langsung ngambil potret. Terus air yang mengalir di depan rumahnya dialirkan ke pintunya itu. Di taman depan rumah. Saya bertanya, kenapa sih orang Mesir gitu? Hujan di Mesir itu setahun sekali. Karena Magelang itu hujan, kadang setengah tahun. Wong Magelang protes, hujan mana? Gitu. Sekarang hujannya nggak datang-datang. Kok nggak teko-teko? Ini kalau orang Mesir dengar lucu sekali. Maka jualan genteng nang Mesir nggak payu. Nggak ini uang duit genteng. Orang ini uang duit talang. Orang ini selokan, orang ini banyu. Lah anehnya tetangga saya itu air dialirkan ke depan rumahnya. Terus dikasih kayak galengan-galengan dari pasir, dipotret di video. Saya tanya, kenapa sih gitu? Ini air katanya, tajri min tahtihal anhar. Surga itu. Ya wong Sawangan tajri min tahtihal bendino malah biasa. Luar biasa. Monggo niki jamaah Izzatul Ihsan benjang akad melampah-melampah teng Kairo nggih. Niku pal bapak ngulon menggok ngalor. Insyaallah sampai kai. Nggak enek ruwi. Kai wae. Jadi penting itu nikmat lahiriah yang luar biasa yang terlupakan. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali,
Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu-pintu indera. Contoh, dari mata, gara-gara melihat pikirannya kotor. Orang buta itu orang yang paling bersih hatinya. Karena dia nggak pikiran macam-macam nggak. Orang yang tidak bisa menjaga matanya biasanya tidak bisa menjaga auratnya, kemaluannya. Maka pintu-pintu hati itu ada 9. Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 8, terus 9. Kok sakit dibuntu dengan ahli surga. Jangan mudah melihat, merem mawon. Hati naik motor, merem nggih. Yang dibonceng, yang bonceng jangan merem. Tuh. Kalau ada tetangga ngomel-ngomel, tolong dibuntu telinganya supaya nggak masuk di hati. Tetangganya masak sop ikan, hidungnya dengan sumpel nganggo kapuk dan tidak, masak kok nggak bagi-bagi loh, gara-gara duwe irung. Gitu. Mulut juga harus dijaga. Siapa bisa menjaga 9 lubang namanya wali songo. Gitu. Itu loh rahasia wali songo di situ. Jadi kan kok dapat jaga. Orang usah topo nang Kalimbelan, nanti jadi Sunan Kalimbelan. Jadi kan bisa jadi Sunan Wali Songo karena menjaga pandangan. Bocah-bocah gue orang seneng situs Purno, itu wali kamu. Orang seneng pacaran, itu menjaga kemaluan. Jadi jenengan ini orang hebat kalau bisa buntoni golongan songo, termasuk lisan. Biar nggak banyak omong, maka sering makan. Insya Allah nggak sempet. Kalau kelebonan roti tawar kan seret. Makanya kenapa tetangganya ngomel karena kurang sumpel. Disumpeli roti, sumpeli. Insya Allah mboten saged matur napa-napa. Niku golongan songo ini pintu hati, Pak. Maka siapa bisa menjaga 9 amat. Disebutkan Imam Ghazali begini. Wa min abwabihi al-adimah katanya. Pintu terberat itu apa katanya? Yang manawi tadi kan lahiriah ya. Ada mata, akhirnya lihat tetangganya punya mobil, hasad loh dari mata. Dari dengar, oh tetangganya punya motor baru. Ya agak kaget. Nah, itu termasuk dari telinga. Gitu. Maka jagalah pintu-pintu ini. Yang pertama kata Imam Ghazali, al-hasadu. Hasad dengan ghibtah begini Ibu. Kalau hasad itu ingin melenyapkan nikmat dari orang lain. Itu hasad. Tapi kalau ghibtah, contoh ini ada orang hafal Quran. Kita ingin kayak orang hafal Quran. Dan dia tetap hafal. Itu namanya ghibtah. Ada donatur ijatul ihsan. Itu kalau tiap bulan donasi ya, itu ada rekeningnya. Ada namanya. Aku pingin kayak gitu Nah itu ghibtah. Ghibtah itu kenikmatan ada pada orang lain. Kita pingin, tapi kita nggak ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Kita juga dapat, itu boleh ghibtah. Yang nggak boleh adalah hasad. Ada nikmat pada orang lain, kita nggak suka. Kalau orang lain nanti kecelakaan, kita senang. Itu namanya hasad. Maka pintu pertama itu biasanya hasad. Yang kedua namanya pintu rakus al-khirsu. Sangat rakus. Dengan tinggali. Ada orang sudah kaya raya, sudah pernah jadi anggota dewan. Sudah 3 periode, 4 periode. Tetap nyalonkan sampai habis biaya 3 miliar, 4 miliar. Kata tetangganya, boyo uang 4 miliar itu buat bangun yatim piatu, bantu apa orang-orang lemah, kok malah buat bikin banner, pasang gendera. Tidak bisa begitu, Pak. Karena orang yang kayak gitu kemasukan namanya hirs. Pingin jadi orang terkenal gitu. Pingin jadi anggota dewan. Itu kenikmatannya karena kayak kenikmatan orang apa ya. Kayak singa lah. Singa itu pinginnya itu menyerang kambing kemudian menikmati. Begitu juga dia menyerang yang lainnya supaya dia jadi mendapatkan kursi. Maka biasanya calon anggota dewan ini rebutan kursi.
Jamaah di sini nggak perlu rebutan kursi karena di rumah sudah banyak kursi. Malah nggak enak sing lungguh. Kursi ini wis bolong-bolong. Maka penting Bu, jadi jangan rebutan kursi Bu. Di rumah banyak kursi. Tuh. Itu yang kedua. Jadi kalau ada orang kayak ini, ada orang sakit kulit saja karena dia itu hirsun sangat ragus kulit, dia langsung online terapi di Korea, terapi kulit mandi uap. Padahal waktu nggak punya duit, cukup panu kadas kurap oleskan saja, tuh cukup kalpanak. Setelah punya uang banyak, dia malah pergi ke Australia. Ngapain Pak? Terapi kulit. Maka egonya naik sekali. Maka ini santri ini kan gatel-gatel biasanya. Cukup salep 8. Kalau orang kaya nggak mau, sudah salep 2023. Karena 88 sudah lama sekali. Apalagi Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1919. Itu kuat sekali Nyonya Menir. Kita berdiri sejam yang lalu pacaran sudah pegel. Tapi Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1919. Kuat mboten Bu Nyonya Menir Bu. Monggo ngunjuk jamu Nyonya Menir khas Surabaya. Insya Allah kuat berdiri sejak 1919. Padahal kita upacara berdiri jam 7 sampai jam 8 aja pegel. Kita apresiasi Nyonya Menir. Menir itu ibu-ibu, berarti ibu-ibu kuat. Kuat berdiri sejak tahun 1919. Selamat nggih Bu Nyonya Menir. Itu ada di Surabaya. Kuat sekali itu, Masya Allah. Ayo guyu dulu kok serius. Kami serius ini. Terus lanjut Pak, ada yang namanya setelah hirsun, ada juga kata Imam Ghazali, pintunya itu wa min abwabihi al-ghadab. Ghadab itu kan marah. Kata Nabi, kalau lagi emosi, tolong minum es musi. Es musi adem. Apa es musi itu? Air wudhu. Kalau nyanyi lagi marah, dianjurkan duduk. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau tetap marah, dianjurkan berbaring. Kinten-kinten nek berbaring niku jenengan saged mukul-mukul mboten. Mboten saged. Niku resep kenabian. Kalau masih marah duduk, tolong berbaring. Ada Pak Surya, tolong berbaring. Kalau berbaring kok masih marah-marah, tolong kata Nabi apa ini? Yaitu termasuk wudhu. Karena marah itu dari api. Api itu panas. Panas api hanya bisa diredamkan dengan air. Maka kalau mau marah wudhu riyen nggih Bu. Wudhu. Pak sebentar aku mau marah tak wudhu dulu. Ya Bu tak tunggu, kangen dengan marahnya. Itu termasuk pintu Pak, ghadab. Yang berikutnya asyahwah. Syahwah itu apa? Syahwah itu kalau bahasa Indonesianya hawa nafsu. Nek nafsu saja bisa banyak loh. Nafsu amarah jelek, nafsu lawamah bagus, nafsu mutmainah bagus. Makan aja perlu nafsu. Kalau coba, monggo pecel lele Lamongan. Waduh, kok bisa Lamongannya dipecel? Tuh nyambung boten. Nyambung nggih. Pecel lele Lamongan. Sing dipecel sinten, Bu? Pecel lele. Nggih. Alhamdulillah. Nyambung nggih, Bu? Pun sepuh-sepuh nggih, Bu, wis gak. Ora usah mikir ado-ado, yang penting sehat walafiat kan Bu. Nah itu pintu berikutnya syahwah. Syahwah itu kalau bahasa Indonesianya hawa nafsu, ada hawanya. Hawa nafsunya bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau hawa itu jatuh, hawa yahwi jatuh. Maka faummuhu hawiyah. Maka ubun-ubunnya nyelorot. Ahli neraka itu kalau masuk neraka yang pertama kali kepala.
dasi ahli neraka nyelorot. Itu pun 70 tahun teriak saking stresnya. Zafiru wasyahik itu. Zafir itu mengeluarkan suara, syahik nyedot suara. Ngeten loh Pak, tak praktekin. Ibu-ibu kalau punya anak kecil, terus anaknya ditinggal nang pasar, nangis ibu, nyuwun susu, mimik. Setelah nangis lama, terus dipeluk, terus, nangisnya ahli neraka 2. Keluar suara, Zafir, kecapean langsung, syahik kayak gitu. Sakit diperhatikan Pak? Itu bayinya sudah praktek. Itu namanya tangisan ahli neraka. Maka kelak di neraka itu orang jatuh hawa yahwi kepalanya dulu. Kenapa kepalanya? Karena sebenarnya proses perbuatan jahat itu kan melalui kepala seseorang. Dari hati contoh, mencurilah. Mikir itu bagaimana strategi pencurian. Itu sudah dikelola di sini. Maka nanti yang pertama kali dimasukkan ya kepalanya. Wal khiddah wal ghadab walul akli. Terus wa min abwadihi hubbut tazayyun. Termasuk pintu surga itu suka dandan. Oma wis api kok ijo ya Pakne, mbok yo ganti pink. Ganti pink. Wis ganti pink, wis melenger Pakne ganti biru. Itu duit gue ngecat kue orang ono manfaati. Kasihkan orang yang membutuhkan lebih berfaedah. Tolong ibu-ibu yang jilbabnya sudah hijau, jangan pingin merah, merah pingin putih. Wis pokoknya putih nek pingin abang ya diblau. Digoleki cat abang terus nek wis blenger abang ya digodhog sampai hilang warnanya guys. Kayak gampang-gampang wae nggak usah susah-susah. Orang duit, orang usah kredit jilbab, nggak usah. Jilbab baik kredit, mukena kredit, sandal kredit, memang ahli kredit. Jangan suka kredit Bu, nggak mampu nggak usah. Ini juga ini, nggak mampu jangan paksa, nggak usah. Nggak beli sarung nggak mampu, ya sudah sarungnya mbahmu biar duit sarung, cap gajah berdiri, pakai aja. Saya di pesantren itu sarungnya sarung tua-tua karena bapak saya kan sepuh. Saya lahir bapak saya usia 60 tahun. Sehingga saya lulus SMA bapak saya sudah 70-an. 70 tahun, 80 tahun. Saya kuliah bapak saya meninggal. Sarungnya nggak pernah dibelikan sarung baru gitu sama emak saya. Wes sarungnya bapakmu gue. Akhirnya sarung biru sing cap nggak jelas, ngucap jeruk, ngucap apa ora ngerti digawe. Kata kawan saya, ini sarungnya mbahmu ya, Pak? Ya, gitu. Sampai baju-baju di pondok itu nggak baju gini api-api, baju bocah-bocah, bajunya kakak saya. Karena kakak saya kami 8 bersaudara. Mas saya nggak mau belikan kelambi anyar. Wes sekarang ini cacakmu rapopo akhirnya nenang pondok kelambenan lengan pendek dari sakmene. Senda orang mikir apa-apa. Itu bajunya kakak saya. Bahkan ke Jakarta kuliah saja bajunya kakak saya yang perempuan ada kayak apa? Itu saya baru sadar, baju perempuan apa nih baru. Baju ibu-ibu yang ada kayak itu dilempit-lempit gitu sini. Baru, ini perempuan tak pakai juga. Terus batik sing eli itu toko kakang saya bawa ke Jakarta juga. Malah tak bawa melaku-melaku. Padahal orang melihat ini dari kampung mana, gunung mana kok bisa turun Jakarta. Ya kopiahan barang itu ke Blok M itu kopiahan abang. Untung nggak ada putihnya dikira gendero dikerek repot. Jadi abang itu kata dosen saya yang dari India, ya sohibal kholan swal hamro katanya. Saya kemana-mana kopiahan merah dulu. Merah itu kayak parabola gitu. Tapi nggak ada internetnya. Jadi kayak parabola. Terus kuliah pun naik sepeda ontel juga pakai kopiah. Kawan-kawan saya sudah bawa mobil sama motor.
Yang bawa sepeda hanya 2, saya dan sekarang jadi direktur pesantren Sabilul Salam Ciputat, Dr. Dedi Abdul Fatah. Saya juga naik sepeda ontel. Nggak lama kemudian sepeda saya hilang. Waduh, parkir depan pondok malah hilang. Boyo nyolong iku sing keren motor gitu, sepeda siji-siji ini aku supaya ke kampus nggak naik angkut malah hilang menderita. Akhirnya naik angkut. Kawan saya punya sepeda, saya numpang ke kampus. Pulang naik mobil angkut itu Rp500. Seperti itu apa adanya ya, nggak usah kredit motor kalau nggak punya uang, jangan maksa-maksa. Ganti sing anyar Pak nih, wis gak zamane Yamaha 76. Loh, semakin tua semakin berisi. Contoh Yamaha 76. Isinya ya suket nggak ngarit kan. Makanya bapak-bapak yang punya motor lama biasanya kan buat ngarit ya. Dulu waktu nganten anyar numpak motor masih berduaan. Dunia ini milik kita berdua. Setelah punya anak, akhirnya ngarit bareng, sukete dekek nang tengah-tengah, main numpak suket. Ibu ini walaupun naik daun nggak sombong, itu daun suket. Jadi dipisah sama suket dulu. Terus ada anaknya, semakin anak banyak, wis tambah cintanya tidak dekat lagi. Turu waktu nganten anyar berdekatan. Anak siji masih jarak 1 meter. Anak loro 2 meter. Anak telu 3 meter. Anak akeh tambah ora iso dekat cintanya. Maka tolong ini anak-anak, kalau dulurmu akeh sering lunga teko omah, ojo nang omah wae. Ben mae dekat, insyaallah punya adik lagi. Ini rahasia Bu. Jadi penting bahwasanya pintu setan adalah satu, berhias-hias. Termasuk memperbanyak perabot rumah. Yo nek bupet, yo nek lemari, semacam tempat sandal, tempat jilbab dewe. Zaman Ibu Kartini nggak enak itu. Apa itu? Dispenser ora ono. Apalagi Pak Kartono. Jadi Ibu Kartini gandengannya Kartono. Itu nggak mikir perabot. Sekarang ini orang perabotnya banyak sekali. Sehingga banyak tikus dan curunya. Omai pingin gak enak tikus sih, jangan diisi kosongnya kayak masjid. Gak ada tikus ya, nggak ada perabotnya. Maling kok masuk aman-aman saja. Apalagi yang dicuri nggak ada. Begitu juga hati ini kalau hanya Allah saja, itu nggak ada tikus hati, nggak ada curu hati, nggak perlu baygon sudah. Karena memang nggak ada curunya, nggak ada tikusnya. Itu yang tazayun fil manzil. Rumah itu intinya untuk ibadah, bukan untuk hiasan-hiasan. Jadi yang penting kanggo ibadah. Jadi yang punya rumah dipasang ini. Lafaz Allah, ini enggak ada lafaz Allah. Contoh kalau ada lafaz Allahnya, oh itu instrumen akhirat. Ayat kursi, enggak apa-apa. Instrumen akhirat. Nah, rumahnya ada musolanya, sajadah, melihat sajadah, kebayang sholat. Kalau rumah langsung mangkok, sendok, piring, kebayang apa Bu? Mie ayam. Tapi aku medaya orang metu mie ayam, malah ayamnya ngising. Bu, tolong balik yang isi piring dipinggirkan Bu. Diganti ayat kursi Al-Quran. Biar orang bertamu, lafaz Allah langsung kebayang. Zikir Allah. Tapi kalau isinya gelas, sendok, mangkok, apalagi teko lunga kaji, gelasnya kuning-kuning dipajang. Apa ini? Wah, kata itu zam-zam. Ya, ini zam-zam sebanyak-banyaknya mau ke sakit. Tak lebok ke sumur sak galon. Itu ada zam-zamnya. Itu kandungannya selamanya. Jadi tolong yang habis umroh, masukkan air zam-zam ini ke galon atau ke tandon atau ke sumur. Kalau ada tamu suruh ngambil sebanyak-banyaknya. Apa ini? Zam-zam. Kandungannya zam-zam. Insya Allah niku nggak bohong.
Nah, jadi jangan kasih sedikit. Enggak kasih sak galon. Pendet mau jam-jam ini. Insya Allah tamunya enggak mau karena plagiasi. Bapak Ibu rahimahullah, itu tazayun. Apalagi pintunya? Pintunya tomak. Kiai kula ngasih penjelasan tomak gini. To, terus mim, terus ain. Terus kiai kula kilon ki hurufe bolong kabeh. To bolong, mim bolong, ain wong siji wetenge niku lho toma. Cukup sak piring malah nambah. Bu ayo ini ada walimah sekali. Tapi aku belum es krim. Oh aku belum. Itu namanya toma. Terlalu banyak makanan. To itu perut satu. Mim perut satu. Ain perut satu. Berarti ada 3 lubang dalam satu orang. Namanya toma gitu. Ini susah diobati Bu, kecuali orangnya sakit dan kecelakaan biasanya. Kalau udah sakit, sudah cukup dunia bagiku. Yang penting sehat. Tapi kalau masih sehat, ingin melaku. Apa itu ke Bali? Ngapain saya ke Bali? Berjemur. Lah itu ngarepe masjid, gelar kasur. Padha wae sering ini gitu. Monggo ya ibu-ibu yang ke Bali nggak usah nggih, cukup ngetoke kasur, mungkin tingginya Melayu. Jadi kan berjemur di situ itu termasuk Bali juga. Lu ngapain Bu Kaji? Berjemur. Paras. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu orang itu karena ego biasanya. Ya Toma ini hasratnya terlalu berlebihan. Maka cukup, maka sering begini Bu. Kalau suaminya ngasih sebulan, anggaplah 2 juta. Jenengan, Mas kok kata sangat? Itu berarti jenengan sugih. 3 sak yuto ya tak kurangi ya. Iya, wah si akeh iki sak yuto sauna. Sak bulan 1.000, insyaallah sesak nafas langsung syahid. Jadi rupanya orang pas-pasan itu cepat ketemu Allah ya. Karena sesak nafas terus syahid itu. Bapak Rasulullah itu yang disebut dengan toma ya. Fa inna man toma fi syahsin balagha bisanam. Toma itu biasanya kalau pada orang itu memuji-muji berlebihan. Maka yang disuruh matanya ditabur sama pasir itu yang memuji melebihi kapasitasnya. Contoh nilainya 9 kok dipuji 10, berarti 1 poin dolim. Nanti dia akan dihina orang 1 poin, mengurangi kelebihannya. Kita boleh muji orang sesuai ukurannya. Dia memang hafal Quran, kita sebut dia ahlul Quran. Sudah boleh. Tapi kalau dia nggak tahu tafsir, wah dia juga pakar tafsir, itu namanya melebih-lebihkan. Maka memuji orang itu kalau pas boleh. Tapi kalau lebih, yang melebih-lebihkan dosa. Dia kalau yang dipuji kok senang, asalnya 6, dipuji 9 senang, maka ada kelebihan 3. Dia akan dikasih musibah penghinaan 3 poin. Maka jangan bangga kalau dipuji orang yang bukan hak kita. Contoh, jenengan nggak sedekah. Tetapi wah Bu Kaji ini sedekahnya banyak. Ya alhamdulillah gitu. Padahal dia nggak sedekah. Nanti dikasih penghinaan senilai itu. Kan dia senang dari kepalsuan, nanti dia akan sedih dihina orang senilai itu. Maka yang dimaksud boleh menabur pasir ke muka, ke wajah, ke mata orang yang muji itu ketika mujinya melampaui batas. Kalau enggak melampaui batas enggak apa-apa. Terus berikutnya, pintunya berikutnya adalah al-ajalah atau terlalu tergesa-gesa. Hadisnya al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minallah katanya. Kupuh kabeh kuwi teko setan. Nek alon-alon kuwi teko Gusti Allah. Tapi nggih mboten mutlak nek enten tiyang kecelakaan terus ambulane alon-alon yang namanya pembunuhan. Ya kudu nyalip dan melanggar lampu merah boleh. Kalau tidak melanggar lampu merah bisa
mati di jalan. Jadi maksudnya ketika kondisi normal sama. Jenengan mau ke masjid sudah qomat, ora usah melayu-melayu, biasa wae. Alaikum bis sakinah wal wiqor, pelan-pelan. Enggak usah dari lantai atas langsung kepleset gitu. Atau lari dari sono qomat langsung Allah Akbar. Kayak giant gitu. Jadi jangan terlalu memaksa tergesa-gesa. Yang normal saja. Kondisi yang normal. Tapi kalau kondisinya memang harus tergesa-gesa, harus tergesa-gesa. Pintu berikutnya, hubbul mal, cinta harta. Cinta harta untuk ibadah itu tidak haram. Contoh kerja nang pabrik, dapat bonus, dapat gaji senang, bayar SPP anak, itu akhirat. Yang dimaksud dunia yang hina adalah ngumpul ke duit kanggo maksiat, kanggo dangdutan, 17 Agustusan nyumbang panitia, ngundang artis-artis ibu kota, itu jelas, itu dunia. Kalau jenengan punya duit untuk ketaatan itu bukan dunia, itu akhirat. Jadi silakan kerja ngambil duit sebanyak-banyaknya, tapi untuk ibadah itu akhirat. Miskin, gerutu terus, nggak sabar, itu dunia sekali. Tapi kalau orang kaya bersyukur, berbagi, itu akhirat sekali. Berarti dunia akhirat bukan masalah duit, tapi masalah orientasi tujuan. Nggawa becak kanggo nang swarga itu becak akhirat. Kanggo kerja dapat duit membiayai istri ibadah. Nyuapin istri saja ibadah. Sampun disuapin kali bapak dereng Bu. Tuh. Ampun nggih. Alhamdulillah. Itu keluarga sakinah. Jaluk dulang nggih Bu, ben dinten nggih Bu. Niku pahalane ageng. Yang pagi ini sudah menyuapin istrinya ada enggak? Dulang istri ada. Pak Soleh? Namun nggih Bu. Alhamdulillah dereng. Tolong Pak Soleh, walaupun pernikahan sudah lama, tetap dulang-dulangan, tetap sawat-sawatan kembang. Enggak usah poting ya Pak Soleh. Ini penting untuk melanggengkan harmonisasi keluarga. Ibu-ibu tolong menyuapin suaminya nggih Bu. Mumpung masih disuapin. Sini my darling. Mari pengajian nang badian. Disuap. Oh kaya apa wae. Loh, menyuapin suami atau istri pahala besar. Mengalahkan sholat duha. Tolong ya nanti makan siang disuapin nggih Bu. Suaminya nggih Bu. Niku pahala besar. Izin. Loh, wong Kanjeng Nabi masih nyuapin istrinya kok. Ora usah nunggu sakit. Kok mesra Bu? Wis ora iso obah ngapain? Gak usah nunggu sakit dulu. Sehat disuapin. Ayo Pak ne, Bune, dulang-dulangan. Sakit nggih? Nggih, makan siang nanti jenengan dulang ibu dulang-dulang terus anake motret. Bisa nang Facebook hasil pengajian urip iku urup. Dan ini penting loh, sederhana makanya penting makan bersama. Enak nek dhewean niku mboten enco. Mendingan penyet tahu sego liwet dulang-dulangan terus mripate kecipratan sambel. Terus bojone meniup malah upone mabur nang tambah kelilipan upo. Itu kemesraan, penting sekali. Bukan masalah harga makanan, komunikasinya yang mahal. Monggo tiap hari monggo nggih jewit suami nggih dan guru. Karena dijiwiti terus. Yang sudah mencium istrinya pagi ini siapa ya? Angkat tangan. Yang sudah mencium istrinya. Wonten? Wonten nggih? Itu ibadahnya Nabi. Soalnya sampun. Sampun nggih Bu? Alhamdulillah. Pak Surya sampun? Alhamdulillah. Ini contoh suami ideal.
yaitu mencium istri minimal 3 kali, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Walaupun jengkel, sini, mai bojo, come here. Wes gak usah ngono-ngonoan, dipaksa. Gini, itu pahalanya besar. Kenapa? Harmonisasi itu apalagi kalau mencium pas marah pahalanya double, melawan nafsu dan mencium. Kalau lagi cinta pahalanya 1, berarti enak nggak pas marah? Oh, nah, pas bertengkar gitu, sini, mai bojoku, wis mai nek kune, mai bojoku dicium, itu melawan nafsunya dan berbuat kebaikan. Monggo Ibu, diamalke Ibu. Bapaknya dipanggil Pak E, sadurunge nyambut damel, monggo. Niku cipika. Apa? Ciuman pipi kanan. Cipi kaki kanan dan kiri. Niku pahala. Tambah cipi kaki dat. Berarti sak jidate. Niku pahalanya ageng. Saged nggih Pak Toto? Nggih, saged. Ada Bu Toto. Ini harmonisasi keluarga. Itu pahalanya besar sekali. Makanya Nabi sebelum sholat jamaah mencium istrinya. Itu Bapak Ibu pintu hubul mal. Jangan salah paham. Dikira itu oleh duit itu dunia, bukan. Tergantung orientasinya. Terakhir Bapak Ibu, ta'asub, fanatik. Ini enggak kelompok, enggak gelap. Jenengan boleh masuk Muhammadiyah, boleh masuk Ormas NU, boleh Dewan Dakwah, boleh Persis, boleh. Syaratnya setunggal, ora usah fanatik. Sebab ini kudisi agama. Agama niku Islam. Ormas itu hanya baju. Jadi walaupun berbeda ormasnya tetap rangkul-rangkulan. Betul loh. Termasuk di Pabelan ini kedewasaannya luar biasa ini. Multi madhab Pabelan ini. Akidahnya multi madhab, ormasnya multi madhab, parpolnya multi juga Pabelan itu. Dan akur luar biasa. Pertama kali lihat keajaiban di Pabelan. Bendera-bendera partai kalau mau pemilu itu jejeran, saling silaturahmi, genderoni, nggak ngerti wongi. Itu jejeran tuh banyak. Itu tanda kedewasaan. Maka Bapak Ibu boleh berbeda ormas, berbeda parpol, tetapi tetap merangkul. Itu dulurku. Karena sistem politik ini termasuk tujuannya memecah belah umat Islam. Harus sadar. Beda partai langsung sikut-sikutan. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum. Bapak Ibu itu pintu-pintu yang harus dijaga. Kalau pintunya sudah terjaga, nanti mahkotanya yaitu istananya, hati akan terjaga. Maka ulama mengatakan siapa yang suka membuka pintunya, kemungkinan besar malingnya akan masuk. Maka anak muda ini kalau bisa sering melihat mushaf, tidak lihat bakso cinta, nanti pengen bakso cinta, akhirnya bercinta. Jadi kalau kamu ngapal Quran, jangan menghadap jalan raya, hadap tembok itu loh, sing CT copot-copot ini, dilihat saja, itu nggak dosa. Tetapi kalau kamu lihat jalan raya itu variasi manusia, nggak masuk-masuk Al-Qurannya, malah komentari orang lain. Makanya hafalan paling rendah itu apa Bu? Kalau yang membaca itu merem. Alif Lam Mim tanzilul kitab bila raiba fi murabbil am yaqul tafsirah bal masih merem, itu level 1. Hafalannya masih lemah. Melek lancar, ada orang lewat bisa, itu berarti sudah agak lancar. Yang keren lagi bisa dipakai ngimami sholat dan makmumnya itu para penghafal Quran, pasti deg-degan takut salah. Kalau makmumnya orang awam nggak deg-degan, diwacakai hadis tetap amin kan gitu. Contoh, ada kawan saya lupa membaca hadis ayatnya. Dia ada hadis tapi dibaca waktu sholat, dia lupa. Dia bilang
Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar. Wong kampung tetap Allahu akbar padahal iku hadis. Terus yang imami tadi tanya ke ulama Mesir. Ingat saya siapa ya? Syekh, ma hukmu an ba'dul muslimin ya ummun nas wa huwa yaqra hadis gitu. Apa hukum imam membaca hadis gitu. Siapa itu? Ana kata saya. Saya itu ada kawan lupa. Habis balap dolin bukan wattaqullah innallah, tidak dia membaca ayat Al-Qur'an tapi baca hadis. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar. Nah, wong kampung, suaranya merdu, ayatnya juga bagus. Padahal hadis. Kayak begitu. Kalau yang belakangnya itu penghafal Quran, jenengan kok ngimami tenang, berarti hafalannya kuat. Gitu. Tapi kok salah-salah, contoh, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum watawasau falahum watawasau At-tin lari ke al-asri, al-asri lari ke at-tin, al-asri terus illal ladzina amanu falahum ajrun ghairu ajatin illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ada baca al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana. Subhanallah. Akhirnya makmumnya subhanallah. Kok enggak mari-mari wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Ini bulat baik. Makmumnya jengkel, batal katanya. Kamu yang batal kata makmumnya. Kata makmum sebelah, dua-duanya batal. Kata yang keempat, ngomong kabeh batal. Bubar jam. Makanya jadi imam itu bukan masalah hafal Quran. Afqahuhum di kitab. Tahu hukum fikih sholat. Bukan masalah suaranya bagus. Sering loh orang imam maghrib malah baca Baqarah. Allahu akbar lillahi ma fis samawati. Itu kan nggak tahu fikih imam. Maghrib itu dianjurkan wadduha sama al-falak. Mudun wadduha asyarah at-tin. Itu ke bawah terus. Tidak kemudian baca kulhu. Rakaat kedua baca al-hakumut takasur. Ketahuan nggak tahu fikih imam. Kalau maghrib itu ke bawah, wadduha ke bawah urut sunnah. Walaupun melanggar nggak membatalkan sholat, tapi ketahuan ini nggak tahu orang ini. Kalau isya jangan baca goyang-goyang. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lali. Kul huwallahu ya kul hukit awal. Apian gaya. Nah itu kalau isya dianjurkan amma sampai walaili idaya usah pilih itu isya namanya al-ausatul mufassal gitu. Kalau maghrib itu duha sampai anas urut ke bawah namanya al-qisar al-mufassal. Lah kalau tahajud baru moco al-baqarah sakarepmu. Insyaallah kamu enggak mau balik. Afdhalus salatul qunut itu tarawih boleh panjang tapi kesepakatan sama makmumnya. Pak, ini mau patas AC atau yang biasa, Pak? Yang biasa mawon. Temen iki pokoke kulhu namanya Masjid Al-Ikhlas. Ya kulhu wae. Akhirnya berarti kalau sholat isya sama sholat duhur sama sholat asar itu dianjurkan baca amma sampai walaili. Kalau maghrib duha sampai anas. Kalau subuh surat Qaf wal Qur'anil Majid sampai wal mursalati urfa. Pilih salah satu. Rakaat pertama muzammil, rakaat kedua mudassir itu bagus. Jangan dibalik mudassir muzammil gitu. Jadi urut dari atas dari surat Qaf. Habis itu Wadariyati darwa itu disunahkan begitu. Maka jangan sampai subuh mojo kulhu. Ini anak ijazah tulisan kulhu adalah biar ikhlas. Jadi tolong kalau subuh di sini tolong ya.
baca paling enggak Al-Waqiah, kedua Al-Hadid. Insya Allah makmumnya amin, menghilangkan ngantuk. Penting itu dipraktekin bapak-bapak yang jadi takmir kalau subuh coba Ar-Rahman Al-Waqiah, itu bagus. Memang Nabi begitu, bahkan Abu Bakar pernah ngimami sholat subuh baca Al-Baqarah. Kata makmumnya, takadus syams, hampir matahari itu terbit. Kata Abu Bakar, kalau gitu kita tidak akan ditulis sebagai pelupa Allah. Al-Baqarah. Ayo, kalau Abu Bakar kembadian ngimami subuh pakai Al-Baqarah, siapa yang ikut? Langsung ngapunten Abu Bakar, kula masuk angin, habis bakar-bakar kena abunya. Umar bin Khattab pernah ngimami subuh baca surat Yusuf 111 ayat. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Nah nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas sampai akhir itu 111. Itu Umar bin Khattab. Ayo kalau Umar ke sini ngimami subuh, siapa yang ikut? Afwan Umar, saya tadi malam ngantuk banget, banyak kerjaan. Itu Umar bin Khattab. Subuhnya surat Yusuf. Kalau kita masih level Qul-hu. Ada calon mantu. Kamu siapa namanya? Saya namanya Anas. Oh ya kalau gitu baca Qul a'udzu birabbin nas gitu. Kamu siapa namanya? Saya namanya Nasr. Ya baca idza jaa nasrullah. Nah kamu siapa? Saya aslinya Ali Imran tapi dipanggil Qul-hu. Gak mau baca surat Ali Imran. Panggilannya Qul-hu. Saya namanya Ali Imran tapi biasa dipanggil Qul-hu. Yo tetap mau Ali Imran. Ali Imran Allah la ilaha illallah nazala alaika. Kalau kita cekap nyuwun ngapunten tadi terlambat dari salam ada kajian setengah jam. Mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.